Selamat pagi anak-anak. Selamat kembali belajar tematik bersama Miss Penny. Miss Penny percaya anak-anak akan selalu semangat dalam belajar. Mari kita berdoa anak-anak. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Jika kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar lagi kami mau belajar Tuhan. Berkati pembelajaran ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semangat sukacita Tuhan, hikmat, kecerdasan terus berlimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pada pertemuan video berikut ini, kita akan belajar tema 3, yaitu benda di sekitarku. Aneka benda di sekitarku. Setiap hari, kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu anak-anak dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo, perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Apakah benda itu? Benda adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Perbedaannya adalah anak-anak, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, sekarang bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Silakan anak-anak mengamati gambar berikut ini. Miss Penny akan menjelaskan mana saja yang disebut dengan benda dari gambar tersebut dan mana yang bukan benda. Panas api unggun bukan termasuk benda. Cahaya lampu juga bukan termasuk benda. Suara juga bukan termasuk benda. Mengapa cahaya dan panas bukanlah benda? Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, dari apa yang sudah Miss Penny sampaikan, pastinya anak-anak sudah dapat membedakan mana yang benda dan bukan benda. Benda-benda di sekeliling kita mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Gambar berikut ini adalah gambar benda yang dikelompokkan berdasarkan ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Gambar selanjutnya adalah
gambar benda yang dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Anak-anak dapat memperhatikan gambar tersebut. Ada berbagai macam benda dengan berbagai macam bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Gambar berikut adalah gambar benda yang dikelompokkan berdasarkan warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Apakah anak-anak pernah melihat benda-benda di bawah ini? Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Yang pertama adalah benda terbuat dari kayu. Benda yang terbuat dari kayu diantaranya adalah meja, pensil, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda melalui proses. Yang pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau long. Kemudian, long dikirim ke pabrik atau pusat pengrajinan. Pengiriman long menggunakan angkutan khusus seperti truk, melalui darat, atau kapal melalui sungai. Setelah itu, long dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dipilih menjadi bahan dasar benda karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk, dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Selain memiliki kelebihan, benda yang terbuat dari kayu juga memiliki kelemahan. Kelemahan benda yang berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Ada juga beberapa jenis kayu yang mudah terserang oleh rayap dan serangga lainnya.
Bahan selanjutnya yang dapat digunakan menjadi sebuah benda adalah terbuat dari kertas. Bahan yang terbuat dari kertas antara lain buku tulis, tisu, kardus, dan koran. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu yang sudah dipotong hingga berbentuk sebesar korek api, kemudian kayu tersebut dipanaskan sehingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling sehingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kita tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Selanjutnya, silahkan anak-anak menuliskan kata-kata tersebut di halaman 26 pada kolom yang sudah tersedia. Benda pada gambar adalah berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik mudah dibentuk dan ringan. Plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Perhatikan tabel berikut. Coba anak-anak bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Mari anak-anak perhatikan video berikut ini. Sampah. Apa itu sampah? Sampah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari kegiatan orang sehari-hari. Rata-rata per hari orang menghasilkan 1 kg sampah setiap harinya. Coba bayangkan berapa banyak sampah yang dihasilkan manusia di bumi ini selama 1 tahun. Pastinya bila dikumpulkan bisa menjadi sebuah gunung sampah. Apakah ada cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah ini? Tentu saja ada. Salah satunya dengan menggunakan metode 3R. Apa itu 3R? 3R adalah recycle, reuse, dan reduce. Saya akan membahasnya satu demi satu. Oke, yang pertama adalah recycle. Recycle atau mengolah kembali, atau istilahnya daur ulang. Contoh cara kerja recycle adalah kita bisa mengolah kembali barang sisa yang awalnya kita sebut sampah agar menjadi barang yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis. Misalnya, kita bisa membuat kerajinan tas dari plastik bekas, membuat vas bunga dari botol bekas. Banyak loh teman-teman kita yang mengolah barang bekas atau sampah menjadi barang yang bernilai tinggi dan menjadikannya sebagai lahan usaha.
Jadi, kamu sudah tahu kan, kalau daur ulang juga bisa untuk mengurangi sampah. Yang kedua adalah reuse. Reuse atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita bisa membeli barang yang bisa digunakan kembali daripada hanya sekali pakai. Seperti kita bisa memilih menggunakan piring kaca yang bisa dicuci kembali daripada harus menggunakan styrofoam yang sekali pakai dan buang. Bisa juga kita menyumbangkan pakaian bekas kita yang masih layak pakai ke anak yatim yang membutuhkannya daripada kita harus membuangnya ke tempat sampah. Yang terakhir adalah reduce. Reduce atau artinya mengurangi. Ya, kita bisa mengurangi sampah dengan membeli barang-barang yang sedikit menghasilkan sampah. Misalnya, kita bisa membeli makanan siap saji tanpa kemasan, atau bisa juga membeli barang yang kemasannya bisa didaur ulang, sehingga kita bisa mengurangi pembuangan sampah. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik, tetapi juga bisa terbuat dari kaca. Benda-benda yang dibuat dari kaca antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Yang berikutnya adalah benda dari logam. Benda-benda yang terbuat dari logam antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Gambar berikut ini adalah gambar benda dari karet. Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Sifat-sifat karet antara lain yang pertama kuat, lentur, dan elastis. Yang kedua, tidak tahan api atau mudah meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, bersifat isolator. Yang keempat, tidak tembus air. Karet bersifat kuat dan lentur. Karet juga bersifat elastis, artinya karet dapat ditarik memanjang dan jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, karet dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya, membuat ban, alas sepatu, dan pembungkus kabel. Meskipun karet bersifat kuat dan lentur, tetapi tidak tahan api. Ingatlah, jangan sampai peralatan di rumahmu yang terbuat dari karet terkena api, karena karet yang terkena api akan meleleh. Musyawarah. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Perundingan, perembukan musyawarah. Jadi, musyawarah adalah bertujuan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Selanjutnya, anak-anak silakan menuliskan jawaban tersebut pada kolom yang sudah tersedia di halaman 51. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan benda yang akan anak-anak selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Selanjutnya yang kedua, isilah tabel di bawah ini yang terdapat pada halaman 53
Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Mari anak-anak, perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Setelah anak-anak mengamati gambar di atas, kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan anak-anak dalam tabel berikut di halaman 61. Pernahkah anak-anak naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, sepeda motor termasuk dalam wujud benda padat. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang, atau yang disebut dengan volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Massa adalah banyaknya zat dalam suatu benda sehingga di mana-mana besarnya tetap. Sedangkan volume benda adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Untuk mengetahui bola manakah yang massanya lebih besar, anak-anak boleh membaca percakapan yang ada di halaman 70 sampai 71. Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang lebih kecil memiliki volume yang kecil, sedangkan benda yang lebih besar memiliki volume yang besar. Anak-anak dapat memperhatikan 2 gambar akuarium. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Mengetahui sifat benda padat, lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitarmu. Jika kamu belajar di rumah, anak-anak boleh melakukan kegiatan praktek tersebut bersama keluarga. Siapkan alat dan bahan yang akan anak-anak gunakan, yaitu ember, gelas, dan kantong plastik. Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Anak-anak juga bisa mengikuti nama benda yang sudah Miss Penny tuliskan, kemudian mencocokkan jawaban sesuai dengan contoh yang ada. Apakah hasil percobaan yang anak-anak lakukan sama dengan hasil yang sudah Miss Penny buat? Anak-anak tinggal menyesuaikan ya. Bisa juga menggantikan dengan benda-benda yang ada di sekitar anak
yang berbentuk lain. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat. Sifat benda padat yang pertama, bentuknya tetap atau tidak dipengaruhi wadahnya. Yang kedua, benda padat dapat digenggam karena bentuknya padat. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutupi oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Untuk lebih lagi mengetahui sifat benda cair, anak-anak dapat melakukan percobaan yang terdapat di halaman 89. Benda cair mempunyai sifat. Yang pertama, bentuk benda cair tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, wujud bendanya cair, sehingga tidak bisa digenggam. Nama benda cair selain air ada juga sirup, minyak, kecap, jus, oli, dan lain-lain. Manfaat benda cair. Yang pertama, air umumnya digunakan untuk minum, mencuci, mandi, dan kegiatan lain yang membutuhkan air. Yang kedua, air juga digunakan oleh para petani untuk mengairi sawah mereka. Yang ketiga, para petambak juga membutuhkan air. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana, contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, anak-anak dapat melakukan percobaan yang ada di halaman 94 sampai dengan 96, yaitu tentang mengetahui sifat benda gas. Sifat benda gas. Yang pertama, benda gas bentuknya berubah sesuai tempatnya. Yang kedua, benda gas mempunyai sifat mengisi seluruh ruangan. Sifat benda gas yang lain adalah benda gas tidak dapat digenggam, seperti benda padat, dan sebagian besar gas tidak terlihat. Gas mempunyai sifat utama yaitu memenuhi ruangan, sehingga bentuk dan volumenya berubah-ubah. Gambar berikut ini adalah alat-alat yang bisa digunakan untuk menimbang berat. Timbangan beras digunakan untuk menimbang benda-benda yang memiliki berat lebih dari 1 kuintal, misalnya beras 1 karung. Timbangan ini adalah timbangan badan. Timbangan badan digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Gambar tersebut adalah timbangan kue. Timbangan kue biasanya digunakan untuk menimbang bahan-bahan makanan kecil. Timbangan gantung. Timbangan gantung digunakan untuk menimbang bayi di posyandu. Timbangan warung biasanya digunakan untuk menimbang sembako atau barang dagangan. Neraca 2 lengan digunakan untuk menimbang emas dan ketelitian hingga miligram. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan berbagai macam alat yang digunakan untuk menimbang dan jenisnya. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya
asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat, hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Sekarang, coba lengkapilah bagan berikut ini. Anak-anak silakan menyalin dari contoh yang sudah Miss Penny sediakan. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Selanjutnya anak-anak silahkan melingkari bukunya yang terdapat di halaman 114 seperti contoh berikut. Yang terdapat lingkaran merah menandakan bahwa sikap hidup sederhana. Sikap sederhana perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, membawa banyak manfaat bagi manusia. Dengan hidup sederhana, kita dapat belajar untuk selalu rendah hati, cermat dan juga disiplin. Kebutuhan hidup akan tercukupi dan hati juga tenang. Contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak memamerkan kekayaan orang tua. Yang kedua, merasa cukup dengan apa yang diberi orang tua. Yang ketiga, tenggang rasa bila ada teman yang kurang mampu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terus semangat belajar dan sampai ketemu kembali dalam pembelajaran video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.